Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Lihat ini di masa-masa ya kritis, masa-masa jam 2 ngantuknya ini izinkan saya selaku pribadi calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali yang dimana diberikan tugas aksi nyata berupa penyebaran ataupun diseminasi pemahaman tentang budaya positif di sekolah di modul 1.4. Ya, ini juga merupakan rangkaian dari modul sebelum-sebelumnya. Jadi modul 1.1 tentang nanti Merdeka Belajar, dan 1.2 tentang visi misi sekolah, visi misi guru, dan itu kemudian yang 1.3 itu tentang bagaimana membentuk kolaborasi di sekolah mengenai kerja bersama. 1.4 itu mengenai budaya positif. Ini sedangkan nama saya Jonas Sonombolo, selaku pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali
akan menyampaikan aksi nyata berupa penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Saya izinkan untuk mengucapkan selamat datang guru hebat, karena di sini SMA Negeri 1 Kemusu guru-gurunya adalah hebat-hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya menjadi guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Kemusu. Jadi selaku calon guru penggerak, ya bergerak dan menggerakkan ini memang sama-sama, perlu tidak bisa sendiri, bisa sama dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas dukungannya, dan juga rekan-rekan dari beberapa Bapak Ibu guru maupun juga dari tenaga pendidikan di tata keusahaan, sama-sama mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Adapun konsep utama di budaya positif modul 1.4 ada beberapa. Ini hanya saya merangkum saja, meresum. Kemarin saya print itu 26 lembar, modulnya itu 26 lembar. Itu pun saya kecil tulisannya 9. Ini banyak sekali. Ya, ada 7 sub pokok. Yang pertama nanti perubahan paradigma belajar, itu termasuk merdeka belajar di kurikulum merdeka itu apa. Kemudian yang kedua tentang apa itu disiplin positif, apa itu disiplin positif. Yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita selaku guru, tenaga pendidik maupun kependidikan di sekolah ini, nanti kita juga mengenal tentang kebutuhan dasar manusia sebelum kita nanti mendidik anak-anak kita. Kemudian yang keempat ada motivasi perilaku manusia, ada materi tentang motivasi perilaku, dari tindakan itu ada motivasi tujuannya. Kemudian dalam menciptakan tentang disiplin positif itu kita juga melalui ada posisi kontrol, restitusi. Apa itu nanti restitusi, kita akan belajar bersama-sama. Dan yang keenam, dari keyakinan kelas, dari sampaian Pak Ali tadi, keyakinan kelas itu setiap kelas mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Dari nanti kita akan bersama-sama di aksi nyatanya, setiap Bapak Ibu guru nanti bisa membuat namanya keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelasnya, kalau kesepakatan sekolah mungkin nanti ada namanya tata tertib sekolah, tapi nanti kita membuatnya keyakinan kelas. Dan kita akan mengenal namanya segitiga restitusi. Walaupun ini sudah di bagian BP, tapi tidak hanya BP, karena kita semuanya Bapak Ibu guru itu bertindak sebagai penyelesaian masalah. Jadi untuk menghadapi siswa itu tidak harus BP, tapi semua guru itu nanti bertemu dengan siswa, ada permasalahan baik tentang ketertiban, kedisiplinan, budaya disiplin, budaya positif itu kita semuanya memiliki cara ataupun tindakan dan tahapan-tahapannya seperti apa supaya nanti mengenal namanya budaya positif melalui keyakinan kelas yang ada ini. Jadi di modul 1.4 ada 7 sub yang dipelajari. Kita masuk yang pertama, naik pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, ini mungkin di kurikulum lebih banyak di kurikulum karena pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kalau di kurikulum merdeka ini lebih banyak ke filosofinya Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu sebagai menuntun perkembangan anak. Jadi kita tidak bisa paksakan kata untuk terbang. Jadi anak itu memiliki kepribadian karakter yang bermacam, bervariasi, berdiferensiasi, sehingga kita perlu bisa seperti petani yang hanya mengelola tanaman itu sampai tumbuh sampai menjadi padi. Filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila, nanti penguatan kompetensi. Dan pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kalau dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara itu mulai sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
kodrat alam itu lingkungan, di mana kita berada di Kemusu ini berarti lingkungan karakter SMA Kemusu atau keadaan lingkungan tempat tinggal anak itu seperti apa, dengan budaya ataupun dengan kearifan lokal yang ada di SMA di Kemusu, kemudian juga di sekitarnya juga kodrat zaman itu zaman anak-anak yang kita didik. Jadi sekarang tidak lagi zamannya anak-anak itu belajar melalui hanya buku, tapi sebelum belajar yang begitu banyak, apalagi sekarang itu sudah zamannya Gen Z, hanya anak-anak sudah ya pegang handphone, nanti sudah banyak aplikasi, sehingga kita juga harus mendidik mereka pun juga sesuai zaman mereka, bukan zaman kita, gitu. Guru demennya ya, gitu. Jadi saat ini filosofi Kiai Haji Dewantara mengajar kita di paradigma baru ini sesuai tuntutan tentang perkembangan anak itu sendiri, kodrat zamannya dan kodrat alam, gitu. Guna pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kita mengajar mendidik anak-anak, dan di luar kelas ada namanya kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ini memang sudah dibahas di kurikulum mengenai kurikulum merdeka, mengenai paradigma baru pembelajaran mendidik anak, sehingga nanti intinya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Menteri, Mas Menteri yang memberikan pencerahan itu semuanya, bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya adalah pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang belum diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Jadi ini adalah apakah yang kita lakukan ini berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Kita masuk ke sub yang kedua mengenai disiplin positif. Jadi sesudah kita masuk paradigma pembelajaran baru, yang kedua kita belajar mengenai disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, nah kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu, kalau mereka itu patuh, itu berarti disiplin, patuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bahwa Bapak Pendidikan kita, Kiai Haji Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain disiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka, merdeka belajar. Di suasana disiplin itu ada namanya teori kontrol dari ada pembelajaran dari suatu ilustrasi ya, misalnya nih Pak Handoyo selaku guru ini di tangannya itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Andai kan Mas Pak Han menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Han, kira-kira nanti Pak Ali meminta diberikan. Yang kita paham ini sangat berharga sekali. Saya kasihkan. Kenapa dikasihkan? Kenapa dikasihkan? Kalau yang mau minta Pak Sofi? Belum. Kenapa tidak? Jadi antara sesuatu yang berharga itu kontrolnya itu ada di tangan Pak Han sendiri. Artinya sebenarnya disiplin pun juga disiplin positif itu merdeka itu ya kontrolnya dari diri self disiplin, tapi apa yang membentuk itu ya nanti disiplin positif itu yang nanti kita belajar tentang budaya disiplin positif dari self disiplin, walaupun bisa mengontrol diri tapi perlu ada pembentuknya. Oke.
Oleh Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau pengikut atau murid. Kita sebagai pendidik memiliki tujuan untuk menjadikan seorang murid atau pengikut. Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi nanti kita juga belajar di sub berikutnya antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi orang melakukan disiplin itu ada karena ya, rasa takut, atau nanti itu namanya juga dari disiplin dari ekstrinsik, dari luar. Artinya dia disiplin karena takut kalau dihukum, terus berjuang itu namanya ekstrinsik. Sedangkan yang motivasi intrinsik itu dari dalam. Memang aku sebagai murid, bagi siswa itu harus disiplin. Itu adalah motivasi intrinsik. Ya, kita belajar budaya disiplin supaya nanti disiplin sendiri itu adalah bukan budaya yang dari luar atau faktor ekstrinsik, tapi faktor intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, imbalan, paksaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi namanya disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Jadi bukan cara paksaan, hukuman ataupun penghargaan ataupun imbalan. Jadi ini adalah disiplin positif. Menciptakan budaya positif itu nanti kita dari awal dari keyakinan kelas, kemudian nanti baru keyakinan sekolah, dari didasari dengan kearifan lokal yang ada, berdasarkan keyakinan kearifan lokal yang ada. Yang ketiga, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Kita akan melihat dulu bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar dari manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Jadi semua itu ingin bertahan hidup, ingin bertahan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau belonging, love belonging. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan yang kelima, kesenangan. Ada beberapa contoh memang mengenai bagaimana kita menerapkan pembelajaran di kelas masing-masing. Ini kita sama-sama belajar, karena belajar mengenai cara kita mendisiplinkan siswa. Siswa itu juga butuh namanya beberapa kebutuhan dasar yang mereka belajar itu belajar sekolah ini itu butuh bertahan hidup, yang sekolah itu untuk nanti ke depan masa depan mereka. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin di rumah atau di lingkungan kurang diterima. Jadi kita mengenal dulu bahwa siswa-siswa di sini butuh namanya kasih sayang. Apalagi kalau kita melihat latar belakang siswa kita, memang ada banyak mereka yang kurang kasih sayang. Sehingga kita nanti memberikan namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kalau saya mendengar kemarin Bu Nurul selaku guru bahasa Indonesia waktu siswa menuliskan autobiografinya anak-anak itu, ada satu anak yang cerita bahwa dia tidak diterima saat mau lahir pun tidak diterima. Ya kalau membaca itu mungkin kita bisa ternyok ya membaca sendiri ya, dengan bahwa dia tidak diterima pada saat mau lahir karena kondisi keluarganya. Maka mereka yang sekolah sini pengen rasa diterima. Nah, kalau ada rasa diterima itu berarti ada rasa kasih sayang. Kemudian ada penguasaan, kebebasan. Nah ini kalau di soal latihan, ada latihan soal di dalamnya itu begini. Ya, ada siswa yang dipaksakan sehingga tidak ada kebebasan. Ya. Jadi bosan. Ya. Kalau guru itu mengajarnya monoton gitu terus, jadi tidak pernah diberikan keluasaan untuk eksplor gitu. Jadi misalnya di studi kasus itu
Adi itu malas belajar bahasa Inggris, matematika karena dikasih soal yang gak paham. Saya kan sudah berupaya, Pak saya mau ngajarkan nomor ini, nggak mau, kau harus mengajarkan nomor ini. Nah itu berarti melanggar namanya kebebasan. Siswa itu kalau memang kemampuannya itu bisa mengajarkan nomor 4 ya diberikan kebebasan untuk bisa melakukan apa yang dia bisa. Itu kebebasan, kesenangan. Ya ini memang ya salah satu kebutuhan bahwa maka kita juga sudah beberapa saat diajarkan juga untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi diri sendiri, menyenangkan bagi diri sendiri atau menyenangkan siswa itu kan. Kalau menyenangkan bagi siswa ya yang sering kita lakukan. Nah itu ya tadi perlu apa? Menyenangkan, itu pembelajaran menyenangkan. Ya, oke, kesenangan. Jadi memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, supaya nanti siswa itu senang dengan apa yang kita ajarkan. Ini kebutuhan dasar manusia, sehingga disiplin ini yang didasari dengan kalau kebutuhannya ini terpenuhi, itu mereka akan menjadi faktor yang mendorong atau mempengaruhi tentang kedisiplinan itu sendiri. Perilaku, motivasi dan perilaku manusia itu yang keempat. Motivasi perilaku manusia. Ya, dia negosiasi dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa orang itu melakukan, mungkin itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi bersifat eksternal. Jadi mereka melakukan datang pagi ataupun mengerjakan tugas yang kita berikan, berikan itu supaya tidak ada hukuman, tidak nyaman, seperti itu. Nah, gitu tidak. Mereka melakukan disiplinnya itu karena faktor menghindari ketidaknyamanan, tidak dilokne, cah kesel, tidak dilokne, ya cah malas dan segala macam. Supaya mereka itu menghindari ketidaknyamanan itu. Jadi motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, ya. Atau hukuman, ya, atau hukuman. Ini motivasi yang bersifat ekstrinsik, bersifat dari luar. Jadi siswa melakukan apa yang menjadi kepatuhan itu yang kita perintahkan itu karena mungkin takut hukuman atau tidak nyaman itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini pun juga bersifat eksternal. Jadi ada yang memang ingin dipuji, orang itu ada yang ingin dipuji. Nah, di mana itu, wah ini cah pinter, sebutan itu sastra itu pun juga disiplin ya. Disiplinnya tujuannya adalah tetap dari luar, jadi bukan dari dalam, tapi hanya ingin dipuji, hanya ingin ya dapat imbalan penghargaan, sebutan sebagai siswa yang baik, siswa yang disiplin, siswa yang rajin dan segala macam. Ya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada yang mau dengan kesadaran. Yang ketiga ini adalah yang dari instruksi. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi bergerak bersifat internal, bukan eksternal. Jadi ini yang kita inginkan, ini budaya positif dari budaya yang memang anak ini disiplin karena memang ya mungkin 300 tahun karena boleh kita 300 tahun bisa gitu. Kalau 1001 kita nggak sampai segitu. Jadi mungkin ada satu saja mungkin, atau ya kita doakan, kita juga mari kita sama-sama ya ciptakan
budaya positif supaya anak-anak tidak hanya memiliki kedisiplinan yang dari eksternal, tapi memiliki nilai-nilai yang disiplin karena sifatnya internal, sehingga sudah meyakini bahwa aku siswa ya harus rajin, harus ya namanya ya rajin belajar maupun tertib itu karena dari diri sendiri keyakinan. Kalau kita tanya kenapa nggak terlambat, yang kecil hukum, nah, itu masih berarti kita tidak takut hukuman, masih eksternal. Kenapa? Katanya rajin. Ya saya siswa kok Pak, saya pengen ya disebut sebagai siswa teladan, siswa yang baik, itu juga masih eksternal. Ini kalau kita tanya ada anak yang disiplin karena ya saya pengen menjadi, saya yakin dengan disiplin ini nanti masa depan saya lebih baik lagi. Nah, ini yang kita rindukan, jawaban dari siswa adalah ya kita bertanya kepada mereka memiliki disiplin yang dari internal. Oke, sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal itu dengan hukuman. Kenapa hukuman itu adalah konsep disiplin yang gagal? Karena hukuman itu sifatnya menyakitkan. Yang kedua, membuat tidak nyaman. Sekolah juga kan. Ada Pak Guru takut sehingga bapaknya pager. Anak-anak kita ini, Pak Guru bisa semuanya kok, Bapak pager supaya nggak ketemu Ibu Guru itu. Nggak nyaman kalau depan lah. Murid takut, ada hukuman, dihukum. Dan hukuman itu semuanya memaksa memang dan menjadi rendah diri. Apalagi memang yang dulu suruh berdiri depan gitu kan, di depan kelas itu kan menjadikan diri itu menjadi rendah diri, malu. Itu dengan konsep di situ dengan dikasih hukuman, sehingga ini memang menjadi membentuk identitas yang gagal. Ya, ini foto yang bisa, suruh berdiri panas-panas itu juga menyakitkan. Kesandung diri tadi, dia banyak temannya. Yang kedua, dengan penghargaan pun juga sama. Ya, kalau disiplin itu karena siswa disiplin karena memang diberikan penghargaan gitu ya. Ini sebenarnya tidak efektif. Karena orang melakukan itu pasti mengajar sesuatu. Jadi orang yang melakukan itu karena ini mengajar sesuatu. Jadi nggak efektif. Udah merusak hubungan sifat ini. Misalnya, dia mau melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Sehingga kalau nggak ada penghargaan, dia nggak mau berbuat sesuatu. Ini termasuk mematikan kreativitas. Yang kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking, penghargaan, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Jadi rankingan itu membuat ya, orang itu selalu ada merasa rendah. Nah, itu dengan penghargaan, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kemudian yang keempat, merampas hak menghargai diri. Mengajar hadiah. Itu pun juga disiplin itu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, kayak kita belajar mengenai konsep identitas, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Jadi dengan konsekuensi. Konsekuensi itu melakukan sesuatu, berarti konsekuensinya apa? Misalnya, kalau kita di rumah, tapi ada anak yang tidak sengaja menumpahkan air, konsekuensinya membersihkan. Ya. Jadi namanya konsekuensi itu timbal balik. Jadi penguatan jangka pendek, kemudian monitoring. Jadi itu berkelanjutan. Konsekuensi. Jadi misalnya tidak mengerjakan tugas, kita konsekuensinya apa? Jadi kalau nggak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Jadi bukan hukumannya, ini konsekuensinya. Mungkin menuliskan jawaban itu hari itu juga. Nanti bukan hukuman yang tidak ada timbal baliknya dengan pelanggaran. Jadi konsekuensi itu pelanggarannya apa, konsekuensinya apa.
stimulus dan respon. Murid menghormati, sehingga murid dapat menghormati peraturan karena ada pelanggaran, ada konsekuensi. Ya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misalnya dengan kebersihan, artinya ada sesuatu yang dilakukan secara positif. Ya, ini yang kita akan lakukan, itu namanya restitusi. Bertanggung jawab semua. Jadi restitusi itu nanti kita mulai dengan pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu aturan yang dibuat bersama guru dan siswa. Ya, mulai dari kelas, dari keyakinan kelas itu akan kita akan belajar sama-sama. Maksud dari keyakinan kelas itu lebih bukan daripada peraturan, tapi keyakinan itu misalnya seperti, kenapa kita naik motor pakai helm? Bukan karena peraturan, tapi kita lebih utama pada keselamatan itu. Nah, itu keyakinan itu karena saya pakai helm supaya selamat dalam perjalanan saya. Bukan saya pakai helm karena supaya nggak ditangkap polisi, ya, supaya ya tambah ganteng aja gitu. Bukan itu, tapi adalah tanggung jawab. Lebih pada keyakinannya bahwa apa yang dilakukan itu pada suatu yang lebih tinggi nilainya. Fokus pemecahkan masalah sosial jangka panjang. Jadi memang kita belajar nanti namanya pakai restitusi itu supaya anak itu menyadari kesalahannya dan tidak melakukan kembali, artinya memperbaiki tindakannya. Murid dapat menghormati diri dan orang lain. Kemudian teori kontrol, tadi teori kontrol tadi, ini siswa punya pegangan kapan dia melakukan dan tidak melakukan. Ini teori kontrol tadi seperti saya ilustrasi paham tadi, teori kontrolnya setiap pribadi itu punya kontrol pribadi. Apa yang dilakukan benar atau tidaknya itu dari diri sendiri, sehingga dari keyakinan, bukan dari orang lain. Ya, kemudian yang kelima, dengan restitusi ini nanti diharapkan murid juga bersemangat untuk memperbaiki diri. Harapannya dari ada beberapa hal segi positif yang kita lakukan. Kita belajar dari upaya-upaya penyelesaian masalah kedisiplinan itu dengan restitusi. Siswa-siswa diberikan tanggung jawab, diberikan jati dirinya supaya berkembang. Yang kelima kita belajar dari posisi. Ya, kalau kita melakukan restitusi itu artinya penyelesaian masalah itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Oke, sebelum apa itu restitusi ini, Bapak Kiai Haji Dewantoro juga mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga bisa memerintah diri sendiri. Itu oleh Bapak Kiai Haji Dewantoro. Sekali lagi karena merdeka belajar itu filosofinya dari Bapak Kiai Haji Dewantoro, sehingga ya kita mulai dari kita sendiri tadi, Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan keteladanan. Jadi kita sebagai pendidik hanya keteladanan saja. Siswa disiplin ya kita dari diri kita sendiri disiplin. Kepatuhan ya kita belajar juga meneladani supaya kita juga lebih dulu patuh. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi adalah upaya proses nanti menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Ini murid itu bukan sebagai objek, tapi mereka adalah sekarang subjeknya yang menjadi pendidikan ini supaya kita bukan sebagai subjeknya, tapi siswa adalah subjek yang perlu kita adalah memperhamba siswanya supaya nanti siswa murid itu bertumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kesalahan mereka itu ya karena mereka mungkin ya belum tahu ataupun ya kurang tahu, sehingga perlu nanti kita akan mengembalikan, membentuk karakter yang lebih kuat, lebih baik lagi.
Itu restitusi. Tujuan mulia dari penerapan disiplin musik adalah agar terbentuk murid-murid yang problematis lah ya. Jadi berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu tujuan mulia dari penerapan disiplin musik. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Disiplin positif atau budaya positif itu diciptakan melalui restitusi. Tadi sudah kita dengan hukuman penghargaan itu bukanlah yang pembentukan identitas yang gagal. Nah, kita perlu nanti melakukan belajar untuk belajar sama-sama. Karena ini memang upaya-upaya yang memang tidak mudah. Ya dengan restitusi kita terbiasa dengan hukuman dan penghargaan. Ini kita belajar nanti sama-sama melakukan restitusi sehingga ya siswa sendiri merasa tadi kebutuhan dasar manusia dari kesenangan, kemerdekaan, kebebasan dan segala macam itu mereka merasakan itu di sekolah kita tercintai. Dari teori kontrol dari William Glasser, ini Glasser berkesimpulan ada 5 posisi yang diterapkan guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada 5, yaitu yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di 5 posisi kita akan belajar sama-sama. Penghukum itu siapa? Seorang penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik dan kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini saya mungkin ya, ini saya. Pak veteran saya atau mas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu yang selesai. Meskipun ini saya nggak. Guru ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajar bisa berhasil, yaitu cara diri. Cara kita sebagai guru. Penghukum itu ciri-cirinya ada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata, ngotot dan jari unjuk-unjuk menghargai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini penghukum. Ini penghukum. Meski menang, yang terlambat. Ini posisi penghukum. Hampir mungkin 80% kita. Termasuk saya. 90% ya. Oke. Tanyakan pada diri Anda, gitu. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti ini pada muridnya datang terlambat? Tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti ini pada saat murid datang. Ya, hasilnya apa? Kalau kita posisi penghukum ini kemungkinan murid marah, berdendam, bersifat agresif, ada menentang. Bila bisa terjadi juga kembali duduk. Murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, mencoret tulisnya, lebih buruk lagi sekolah-sekolah ini. Motor atau mobil pak guru akan digores kendaraan tersebut dengan paku. Ini belas dendam atau dendam ya dendam. Ini kalau posisinya penghukum. Pernah gitu ya mungkin. Kalau di sekolah kita belum pernah ya gitu ya. Belum berani mendendam ya. Cakap yang dalam ya. Yang kedua posisinya adalah membuat rasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya juga kalau misalnya lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat merasa tidak nyaman bersama dan rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, jadi seolah-olah anak atau merasa bersalah. Itu adalah posisi membuat merasa bersalah.
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga bahwa dirinya adalah selalu salah. Pembuat merasa bersalah, ini ada suaranya memelas. Bahwa saya tak guru, saya kayak gitu kan guru satu-satu, sekolah, tapi berupaya mengontrol murid selalu melalui persuasi. Dengan sifat humor ya, memang menggunakan hubungan yang baik, humor untuk mengaruhi. Ayo bantulah demi bapak ya, ayo enggak, tidak bantuan bapak sama ini. Ya saya ini tidak bapak, nanti ibu bantu dari sekarang. Ini sebagai teman. Nadanya ramah akrab. Mungkin Pak Handoyo mungkin selaku hubungannya selalu berlaku banyak teman ya. Hasilnya ya murid akan senang, gitu. Akrab oleh guru. Minta saya. Tapi sekali lagi sikapnya pada guru yang guru tertentu saja, nanti guru yang lain tidak. Hanya pada sifat teman itu. Oke, pemantau itu berarti hanya mengawasi, dia nggak dekat tapi hanya pemantau. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan selama berlatih sekolah. Ini pemantau, saya nggak perlu jelaskan. Ini yang diharapkan oleh Pak Menteri. Ini kita selaku manajer. Ini posisi terakhir manajer adalah posisi sebagai guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, membesarkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya, jadi ada bentuk komunikasi dua arah itu posisi manajer, sehingga nanti diharapkan dengan posisi manajer ini guru akan memberikan tanggung jawab pada murid itu mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nanti guru itu sebagai pembimbing, sebagai pengarah untuk kembali anak itu menjadi jiwa. Itu posisi manajer. Saya nggak perlu baca banyak sekali. Oke, kita yang keenam tentang keyakinan kasat yang ingin disampaikan oleh Pak Ali. Nanti ini selaku wali kelas, nanti kita sudah bisa praktekkan dengan aksi nyata di kelas masing-masing, buat bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Apa itu mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya pertanyaan begitu. Mau tak memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Tadi yang sudah saya sampaikan itu. Jawabannya adalah sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan untuk kesehatan? Jawabannya adalah kesehatan. Jadi disiplinnya bukan karena aturan-aturan, tapi disiplin pendekatan untuk siswa melakukan kontrol diri dan karakter. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang lebih utama. Jadi bukan karena aturannya pakai helm, bukan karena pakai masker ataupun cuci tangan itu aturannya, bukan itu karena mereka melakukan itu karena aturan, bukan, tapi karena keyakinan, nilai-nilai yang diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang lebih tinggi. Nilai-nilai kebajikan, kebaikan. Jadi bukan karena perintah, bukan karena dorongan dari luar, tapi lebih dari keyakinan itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sebuah kelas. Jadi nanti kita belajar sama-sama membuat namanya keyakinan kelas. Nah, apa yang perlu diyakini? Tahapannya apa? Lihat daftar kebajikan yang pernah disusun bersama. Bagaimana nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Sudah pendapat dengan kelompok, kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Buat poster atau di sosial media keyakinan sekolah atau kelas. Nah, apa-apa yang perlu di nilai-nilai kebajikan, mungkin gotong royong kerjasama. Nah, berarti ada perlu keyakinan. Kalau kelas bersih, nyaman kelasnya, itu adalah kata-kata untuk jadi menjaga keyakinan kebersihan itu untuk nyaman. Nilai-nilai kebajikan apa yang akan diutamakan di setiap kelas masing-masing atau kita umumnya dari sekolah.
pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret, lebih jelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal umum. Pernyataan kelas, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada hukuman, jadi tidak ada hukuman. Jadi daripada tidak mengejar ada hukuman. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua pada kelas. Mbak, sampai jerit-jerit banget. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi bukan yang di luar. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi perlu ada pembaruan. Oke, yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Dari model restitusi atau penyelesaian masalah pada siswa dalam disiplinan itu, yaitu dengan cara kita sebagai manajer bukan lagi menghukum, membuat rasa bersalah, tapi menggunakan restitusi. Ini yang terakhir materinya tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang utama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi, ini keyakinan yang sudah dibuat. Jadi ada langkahnya 3 langkah, namanya langkah itu bertahap. Langkah pertama menstabilkan identitas tadi. Ada teori formulanya bahwa kita semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kenapa melakukan kesalahan ini? Jadi kita sudah bisa berbuat terbaik, kenapa kita salah? Kita pernah melakukan kesalahan kok. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi kenapa salah? Itu ada alasan yang tepat. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Artinya apa? Kita dari kami kita semua memiliki motivasi internal. Jadi tadi motivasi yang dari dalam. Melakukan disiplin itu dari dalam. Sehingga nanti, aku ingin maju, aku ingin masa depan yang lebih baik, kita konsisten. Sehingga aku ingin disiplin, aku rajin, aku tertib, aku menanyakan keyakinannya, sehingga nantinya anak itu akan berupaya memperbaiki diri lebih baik lagi. Ini sisi yang pertama tadi stabilkan identitas atau stabilis identity. Nanti ada kalimat-kalimat seperti berbuat tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini supaya identitas jangan sampai down, menstabilkan. Manusia itu pasti memiliki pernah melakukan kesalahan. Sampai nanti apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi diri sendiri? Kamu berat rasa begitu. Ini baru yang tahap kedua, validasi. Ya. Ini kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Ini validasi. Mengapa melakukan itu? Ada alasan yang perlu dijelaskan oleh seorang anak yang melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, dari sisi yang ketiga tadi, yang tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita sepakati dan kesepakatan yang kita buat, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, pertemuan nantinya ke depan. Kamu menjadi orang apa, siapa, sampai nantinya mereka berpikir supaya memperbaiki. Oke, ini akhir dari teman kita. Bagaimana perasaan Anda ketika memang materi ini? Bangga, senang, puas, atau tertantang? Tertantang, mari kita sama-sama berupaya, sama-sama belajar memang kita sebagai tenaga pendidik ya, di Guru Merdeka ini ya, dan saya juga saya pribadi bersyukur, bangga dengan teman-teman hebat di sini yang selalu berupaya untuk memperbaiki dan selalu berupaya untuk berbuat yang terbaik ke sekolah ini tanpa penghargaan nama harga itu tetap mau melakukan ya, tetap ya sungguh-sungguh saya bangga di lingkungan SMA bisa ketemu ini dan juga saya didukung untuk sama-sama kita maju
baik dalam pribadi maupun juga kebersamaan kita, dan juga mendidik siswa-siswa kita meraih prestasi baik akademik maupun non akademik. Ya. Terima kasih. Ya, untuk mengakhiri saya akan putarkan video contoh restitusi sebagai aksi nyata yang pernah saya lakukan sebagai bentuk kontekstual, artinya menangani siswa secara restitusi. Ya, bahwa tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau bolos itu dari 17 adalah perbuatan salah. Ya Pak, saya tahu. Berapa hari ini Mbak tidak masuk sekolah? 3 hari. Tanpa keterangan. Kenapa? Karena saya tidak kesehatan. Di rumah saya saudara yang lain, sama bapak atau kakak? Oh, kerja luar oh gitu. Jadi Pak Febri tidak lagi jaga sendirian, dibantu pada yang lain supaya tidak membantu sekolahnya belajarnya ini. Jadi tolong nanti disampaikan orang tua supaya ada yang membantu. Peraturan sekolahan terkait kenaikan kelas bahwa siswa itu harus minimal maksimal 25% masuk sekolah, jadi tidak boleh lebih dari itu. Ini sudah 3 hari, nanti menjadi saat naik kelas. Mbak Febri mau naik kelas deh, mau gimana caranya upayanya nanti supaya bisa naik kelas? Ya, saya akan memperbaiki saya akan lebih baik lagi dan berusaha belajar lebih disiplin supaya mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih dari upaya Mbak Febri dalam belajar ini, memperbaiki diri ini, dan aku ingin melihat prestasi Mbak Febri semakin baik. Tetap semangat belajar, tetap disiplin, dan kita harus sampaikan kepada orang tua supaya nanti masalah-masalah yang ada di rumah bisa teratasi dengan baik. Oke ya, selamat kembali ke kelas, selamat belajar. Apakah merokok dan mengambil poin teman itu lebih baik? Tidak. Apa yang gimana kabar? Gimana nih biasa? Yang normal. Saya juga bilang kapan dari orang ini? Kalau kamu saya ngambil, saya boleh benar tidak? Udah terus yang baik pada orang. Orang menggunakan rokok di sekolah ini.
jangan di rokok itu. Apa enggak ada perbuatan yang lain yang juga orang jangan itu tidak merokok. Apa artinya yang minum tidak sering berikutnya bahwa itu juga ingin persoalan tidak mengambil kehidupan kemudian mengingatkan bahwa apa semua yang kita sepakati semua bahwa mengambil barang yang lain merokok itu mendapatkan sanksi penghukuman dan tidak mengambil mau nggak ada mau nggak terus upaya mau dari dirimu saya kamu menjadi laki-laki yang jadi murid lebih baik dan datang dan menjadi bersih dengan Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru sudah mau menasihati saya dengan baik dan halus tanpa adanya kekerasan atau penanganan fisik. Dan itu semua juga demi kebaikan saya, demi masa depan saya, agar saya berada di jalan yang lurus dan benar. Dan saya akan lebih belajar disiplin dan akan fokus mengikuti pelajaran dan akan lebih giat belajar lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru sudah mau menasihati saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah pada siang hari ini mengikuti diseminasi pemaparan mengenai pemahaman mengenai budaya positif di sekolah dan kelas kita, karena kita bisa nantinya mempraktekkan apa yang pendidikan umumnya inginkan kita semuanya sebagai pendidik yang hebat, supaya kita boleh membentuk nanti melakukan tentang budaya positif di kelas maupun di sekolah kita, sehingga anak-anak kita, didik kita semuanya boleh nyaman, mereka juga boleh bertumbuh secara kodrat alam kodrat zaman mereka, sehingga kita menjadi pendidik juga yang hebat, menjadi sekolah yang luar biasa. Sebagai tindak lanjut dari kami dari tugasan nanti mohon dituliskan, dan yang tidak lanjut bagi Bapak Ibu nanti bisa menuliskan kapan untuk membuat melakukan restitusi atau membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang dituliskan saya caranya kapan, di mana tindakan apa yang akan Bapak Ibu lakukan, nanti diumumkan hari Jumat itu saja, nanti supaya tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, demikian, mohon maaf sebelumnya kalau memang sekali lagi saya tidak menggurui, kami hanya memaparkan saja, dan kita sama-sama mendukung program pemerintah ini dan dukung juga semuanya sekolah kita, ya juga Bapak sekolah yang sudah memberikan kesempatan bagi kita semuanya berkembang menjadi guru-guru yang hebat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih segala-galanya. Dan silakan pada Bapak Joko selaku masalah. Ya, terima kasih kepada Bapak Johannes Bambang Nugroho yang telah memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Bambang atas penyampaian materinya tentang restitusi berkaitan dengan penanganan anak-anak yang kena
banyak manfaat yang bisa saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak. Yang pertama dari pribadi akan membuka motivasi saya untuk bagaimana menyelesaikan apabila ada anak-anak yang bermasalah. Kemudian bagi sekolah, mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan untuk perbaikan sekolah ke depan. Mudah-mudahan untuk dengan cara-cara seperti ini anak akan lebih bisa termotivasi untuk belajarnya, tidak takut lagi untuk bertanggung jawab atas segala kesalahan, dan lebih mendorong mereka untuk berkreasi dan belajar bersama dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru di lingkungan SMA Negeri 1 Musuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.